Pertama ingin dikenalkan dulu sebenarnya DevTools itu apa sih? Di sini ada inspektor. Jadi kalau teman-teman tahu, kita ini di Flutter itu berkaitan erat dengan widget ya. Kita semuanya namanya widget, entah itu UI-nya, kemudian aplikasi itu sendiri aja bisa dikatakan dia itu widget. Saking banyaknya widget yang digunakan pada Flutter. Nah, kalian mungkin ada yang udah merasakan dan ada yang belum. Ketika kita ngoding Flutter ya, itu kayaknya kok banyak banget nih, ada yang nested gitu. Misalkan kita manggil scaffold ya, di sini ada save area, itu argumen body, bawahnya lagi child, bawahnya lagi children. Pokoknya dia kayak sebuah pohon, ya enggak? Jadi dia itu saling berkaitan gitu satu sama lain. Nah, ada kalanya kita itu kepusingan bahwasannya banyak banget nih widget yang kita buat. Ini aja udah 9 line of code. Ini sedikit sih, nggak nyampe ratusan. Tapi kan ini terdiri dari banyak banget widget gitu ya. Di sini kita pertama udah dibantu dengan adanya UI preview yang garis putus-putus ini ya. Udah diaktifin kan? Itu lumayan kebantu tuh. Tapi kita bisa lebih kebantu kalau misalkan kita menggunakan fitur yang namanya DevTools. Di sini kalian bisa lihat widget tree secara keseluruhan. Root ya. Root ini mendefinisikan akar. Akar dari mana? Dari folder yang isinya project kalian. Kemarin dan dulu itu banyak banget yang punya problem pubspec.yaml not found. Ada yang pernah kayak gitu? Ada yang pernah? Nah, itu kenapa? Karena kalian kalau kita lihat di sini nih project structure, ini kan harusnya ini nama folder kita ya. Kemudian isinya itu langsung codingan gitu. Langsung project-project ya kan, yang terkait dengan project Tumblr misalkan. Ada kalanya kalian misalkan di sini namanya Oala atau di sini misalnya Tumblr app, bawahnya itu ada folder lagi namanya Tumblr app. Pas dibuka baru isinya Dartool, lib dan lain sebagainya. Itu namanya nested folder. Makanya si editor gak bisa recognize kalian punya pubspec.yaml karena kalian gak buka dari root gitu ya, teman-teman. Nah, kita balik lagi ke inspektor. Nah, di sini root, kemudian bawahnya lagi ada Tumblr app. Ya, kalian ini adalah folder kita. Kalian pasti ini ya, kayak gini juga ya. Dah. Kemudian di Tumblr app dia itu ada material app, teman-teman. Nah, kalau kita lihat itu ada di main.dart ya. Itu ada material app ya di sini. Nah, ya kan. Tumblr app. Kalian kalau lihat di sini selain dia mendefinisikan folder, dia itu mendefinisikan sebuah kelas yang kita buat, teman-teman, di sini. Di main.dart kita bikin sebuah kelas yang bersifatnya stateful widget, ya tidak? Nah, nama yang ini akan muncul di sini sebagai root, teman-teman. Itu adalah akar di mana memanggil semua konfigurasi termasuk si material app ini. Udah? Kemudian material app dalamnya lagi ada widget utama namanya onboarding screen. Ini yang kita panggil sebagai initial root, gitu ya. Nah, jadi dia kelihatan nih, oh, jadi onboarding screen nih dia di dalam material app, dalam Tumblr app. Kalau kita melihat project structure secara keseluruhan. Kemudian di bawahnya onboarding screen nih ya kan. Ini kan sebuah kelas ya, teman-teman, yang mendefinisikan halaman, ya tidak? Karena ada keyword screen-nya di sini ya. Dalamnya ada scaffold. Ya enggak? Nah, dalam body ada scaffold juga. Ya kan? Dalam save area dia ada kolom di sini. Nah, teman-teman yang punya error nanti diperhatikan ya, agar kita tahu dia letak errornya tuh di mana. Sudah seperti ini? Sudah. Oke. Kalian di widget inspector ya, pertama kalian bisa lihat secara keseluruhan widget tree kalian secara jelas gitu ya. Kemudian di sini juga ada fitur yang paling favorit ya. Jadi dia banyak digunakan untuk melihat kira-kira kita merender widget itu kayak gimana sih. Jadi di sini ada toggle select widget mode, diklik aja, nanti kita bisa pilih. Kalian harusnya udah familiar karena biasanya web developer itu sering banget melakukan yang namanya inspect, ya nggak? Nah, ini tuh kurang lebih sama. Jadi kita klik aja mau sebelah mana yang di inspect. Misalkan kita klik di image, dia akan langsung muncul image, ya enggak? Kelihatan nih, oh ini tuh image ya. Berarti bukan bukan sebuah URL atau sebuah apa nih, tapi dia adalah image, ya kan? Kemudian kalau kita klik juga dia langsung ngebuka image.dart. Jadi kita langsung dikasih tahu dia itu nge-refer ke kelas material app yang mana gitu. Nah, terus kalau kita lihat berarti image ini dia dalam kolom. Emang iya gitu. Kita buka aja gitu kan. Image ini berarti ada di mana nih? Ada di onboarding content ya. Ini kan kelasnya ya, teman-teman ya. Yang biru-biru ini kelasnya, ini isinya gitu. Oke? Jadi ini berarti kalau kita lihat image ini, oh image itu berarti dia ada di dalam kolom nih, widget kolom, tapi dia ada di kelas onboarding content. Kita buka
onboarding konten ya. Nah, ini ya. Kemudian kolom terus image, bener berarti ya. Nah, berarti dia manggil dari sini. Kemudian kalau kita klik ke OALA, dia ada di text OALA. Kemudian ada size box di bawahnya untuk ukuran. Sebelum dia text welcome. Ini jadi kelihatan jelas nggak? Ya. Jadi di sini kita misalkan di onboarding kita punya text OALA sama text description. Dia ada text OALA di sini sama welcome. Sebelum itu ada size box di tengah-tengah untuk sizingnya. Jelas ya berarti ya. Nah, kita klik di sini, kita lihat ini nge-refernya kemana nih gitu kan. Di sini di animated container ya. Kemudian di button dia di elevated button. Nah, sekarang kita fokus debugging ke bagian error teman-teman semua. Udah? Kalian teman-temannya error di mana? Kalau misalkan kalian running itu ada overflow, tapi di widgetnya sini nggak kelihatan ada error, silakan di refresh ininya. Widgetnya silakan di refresh. Kalau misalkan masih nggak muncul, ya. Coba, ya. Dia kan sebelum di-inspect, Ya. tapi pas di-inspect udah nggak muncul. Pas di inspect ada overflow nggak? Nggak ada. Nah, jadi dia untuk memunculkan error di output kalian itu harus ada overflow. Baru dia ketahuan errornya di mana, gitu ya. Berarti nggak usah di-inspect. Nggak usah berarti kalau kayak gitu. Ya. Nah, kalau masih belum muncul juga setelah refresh widget, silakan refresh device-nya. Dari sini ya, di refresh. Terus lihat outputnya. Oke, harusnya udah muncul. Apakah sudah? Sudah ya. Jadi dia tuh terupdate. Dia manggil ulang nih, dia nganalisa ulang apakah di output kalian itu ada overflow atau tidak. Gitu. Sudah? Nah, silakan klik-klik yang coba deh Mistia ini biar real ya. Biar real Mistia pinjem satu kayak kemarin yang overflow. Coba, boleh. Oke. Ini berarti recordingnya udahan dulu, nanti kita lanjut.